Saya akan melanjutkan pembahasan tentang saksi Yehova atau saksi Yehua. Ini sesi yang keempat dan kita masih dalam topik bahayanya saksi Yehova, dan ini adalah sesi yang kedua dalam bagian ini. Bahaya yang pertama sudah saya bahas pada kali yang lalu adalah bahwa mereka itu mirip Kristen, mengaku Kristen, pakai Alkitab Kristen sekalipun mereka punya Alkitabnya sendiri dan sebagainya. Sekarang bahaya yang kedua adalah ini. Saksi-saksi Yehova itu luar biasa giatnya dalam memberitakan Injil. Selalu saya berikan Injilnya dalam tanda petik, karena Injil mereka itu adalah Injil yang berbeda, Injil yang bukan Injil sebetulnya. Nah, penekanan pelayanan pemberitaan Injil ini betul-betul tidak bisa lebih hebat lagi dalam kalangan saksi Yehova. Ini pelayanan yang paling ditekankan mati-matian. Dan karena itu saudara, ini menjadikan mereka satu sekte yang paling berbahaya. Dan juga menyebabkan mereka mengalami pertumbuhan yang luar biasa pesatnya. Saksi Yehova adalah bidat atau sekte yang paling cepat bertumbuh dari semua bidat. Cari perbandingannya yang manapun saudara, tidak ada saudara. Ini karena mereka memberitakan Injil, berdebat dan sebagainya, datang dari rumah ke rumah dan sebagainya. Sekarang pun dalam sikon pandemi, mereka tidak bisa datang. Mereka tetap telepon, WA, dan macam-macam hal yang lain. Pokoknya untuk memberitakan Injil. Jadi saudara, ini membuat mereka merupakan bidat yang paling cepat bertumbuh dari semua bidat. Karena itu saya katakan ini bahayanya mereka. Sangat-sangat berbahaya. Sekarang ini data yang saya dapatkan ya. Dalam jangka waktu 10 tahun, ini memang kuno ya. Tahun 1942 1952. Jumlah saksi-saksi Yehova meningkat secara luar biasa. Di Amerika Serikat meningkat 2 kali lipat. Di Asia meningkat 5 kali lipat. Di Eropa meningkat 7 kali lipat. Di Amerika Selatan meningkat 15 kali lipat. Saya dapatkan data ini dari buku Bagaimana Menghadapi Saksi Yehova, halaman yang ke-8. Pikirkan saudara, di mana ada bidat atau bahkan gereja Kristen yang bisa bertumbuh secepat itu dalam hal kuantitas atau jumlah. Mungkin ada gereja-gereja Kristen yang karismatik biasanya ya. Ya karena mereka mengklaim mujizat dan ya lalu dengan dongeng-dongeng trip to hell dan sebagainya. Meningkat kuantitasnya luar biasa. Tapi saudara, itu bukan karena pemberitaan Injil. Itu karena mujizat, karena tipu daya dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kalau saksi Yehova ini, mereka meningkat karena pemberitaan Injil mereka. Memang pemberitaan sesat, tapi betul-betul Injilnya diberitakan dan diperdebatkan, datangi orang rumah ke rumah. Dengan cara itu, bayangkan Amerika Selatan meningkat 15 kali lipat dalam 10 tahun. Sekarang coba lihat gereja saudara sendiri, gereja manapun saya tidak peduli. Kecuali kalau gereja-gereja yang karismatik yang saya katakan tadi, yang klaim mujizat lah, minyak urapan lah, dan sebagainya, itu mungkin meningkat luar biasa. Tapi gereja saudara pada umumnya, dalam 10 tahun, meningkat 2 kali lipat saja mungkin tidak ada. Tidak turun sudah untung. Tambah sedikit sudah untung. Jangankan mengklaim naik 2 kali lipat. Tapi ini bisa 15 kali lipat. Kalau gereja saudara meningkat 15 kali lipat dalam 10 tahun. Wah, itu sudah tidak karu-karuan gerejanya. Mesti beli-beli tanah-tanah sekitarnya, bangun lagi dan sebagainya. Seorang penatua saksi Yehova yang berdiskusi dengan saya. Ambarita itu berdiskusi dengan saya. Mungkin ada kalau belasan kali. Saya tidak ingat berapa kali, tapi belasan kali ada. Dia mengatakan bahwa pada saat itu sudah lama ya. Di dunia ada sekitar 6 juta saksi.
Nah, kalau dikatakan saksi ini bukan termasuk jemaat biasa atau pengunjung biasa dalam kebaktian ya. Kalau pengunjung biasa lebih dari 6 juta pada saat itu. Tapi yang disebut saksi itu orang yang sudah aktif memberitakan Injil dari rumah ke rumah. Dan ini dibedakan dengan jemaat biasa yang cuma hadir kebaktian tapi tidak aktif memberitakan Injil dari rumah ke rumah. Dan pertambahan setiap tahun katanya dia adalah sebanyak kira-kira 360.000 orang. Bayangkan ya, 6 juta setahun bertambah 360.000 orang. Berarti pertambahan 6% setahun ini jumlah saksi orang yang memberitakan Injil. Pertambahan 6% setahun ini merupakan sesuatu angka yang luar biasa. Nah, seorang penulis internet mengatakan bahwa puncak tertinggi dari pertumbuhan saksi Yehova terjadi pada tahun 1974. Yaitu mencapai 13,5%. 6% ini biasa-biasa, ini 2 kali lipat lebih banyak. Entah kenapa tahun 74 ini mereka mencapai 13,5% pertumbuhannya. Nah, kalau saudara mungkin bertanya, mengapa mereka bisa bertumbuh begitu pesat? Maka salah satu jawabnya adalah karena saksi Yehova itu tidak membedakan antara pendeta. Memang mereka tidak pakai istilah pendeta ya. Istilah yang dipakai ini penatua. Tapi penatua itu sebetulnya ya setara dengan pendeta, mereka yang khotbah dalam kebaktian dan sebagainya. Mereka tidak bedakan antara penatua dengan orang awam. Tidak bedakan bagaimana? Tidak bedakan dalam arti ini. Semua saksi Yehova didorong dan dilatih untuk memberitakan Injil. Dan tentunya jemaat biasa yang hadir biasa dalam kebaktian itu juga didorong terus untuk bisa memberitakan Injil dan untuk menjadi saksi. Dalam buku Bagaimana Menghadapi Saksi Yehova dikatakan bahwa 65% anggota saksi Yehova aktif memberitakan Injil. Memang nanti akan saya tunjukkan bahwa ini mungkin agak kebanyakan ya 65%. Tapi tetap jumlahnya jauh lebih banyak daripada Kristen. Nah, bandingkan ini dengan orang Kristen di Indonesia. Yang menurut statistik yang saya dengar dari seorang misionaris, hanya 0,5% yang memberitakan Injil. Memang ini statistik kuno ya. Mungkin 40-50 tahun yang lalu. Karena waktu itu saya masih di gereja saya di Malang. Misionaris itu khotbah. Dan dia memberikan statistik 0,5% orang Kristen memberitakan Injil. Berarti itu kira-kira 1 dari 200. Kalau satu gereja punya 200 jemaat, berarti satu orang mungkin pendetanya tok. Dan pendetanya belum tentu Injil. Jadi pokoknya 1 dari 200 orang Kristen yang memberitakan Injil dibandingkan 65%. Maka jumlahnya mereka 130 kali lipat. Dan saudara, ini sesuatu yang sangat menyedihkan ya. Kalau dari 200 orang Kristen hanya 1 orang yang memberitakan Injil. Padahal perintah Yesus untuk memberitakan Injil itu diperintahkan kepada semua orang Kristen tanpa kecuali. Kalau saudara menyebut diri saudara Kristen, saudara termasuk mendapatkan perintah amanat Agung Kristus dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Jadikan semua bangsa muridku. Itu perintah untuk memberitakan Injil. Nah, dalam saksi Yehova, pemberitaan Injil memang merupakan pelayanan yang paling ditekankan. Dan ini ditekankan secara luar biasa di dalam saksi Yehova. Dahulu, pada saat mereka dilarang di Indonesia, mereka tetap memberitakan Injil mereka dengan rajin dan berani. Apalagi sekarang setelah mereka disahkan atau diizinkan. Ya memang masa pandemi tidak bisa. Tapi kalau pandemi ini selesai, mereka pasti kembali. Dan dalam pandemi pun mereka menggunakan telepon dan sebagainya untuk tetap memberitakan Injil. Nah saudara, sikap militan atau agresif dalam penginjilan ini yang disertai dengan kerelaan mengorbankan waktu, tenaga,
dan uang demi gerakan mereka membuat saksi-saksi Yehova ini makin berbahaya. Saudara, apa yang betul-betul saya tahu dari kalangan mereka ini, saudara ya, banyak orang yang punya pekerjaan full time. Mereka melepaskan pekerjaan full time itu dan mengambil pekerjaan part time supaya waktunya bisa digunakan lebih banyak untuk nginjil dari rumah ke rumah. Padahal dengan mengubah full time menjadi part time, otomatis mereka berkurang dalam uang. Jadi mereka rela korbankan uang, tenaga, waktu untuk memberitakan Injil demi gerakan mereka. Ini betul-betul militan agresif yang luar biasa ya. Sikap militan dan agresif yang luar biasa membuat gerakan ini makin berbahaya. Dan saudara, saya dari dulu debat dengan mereka, saya berusaha untuk tahu dari mana gerangan ada sikap militan dan agresif seperti itu. Sampai saya datangi acara kebaktian mereka dengan beberapa orang jemaat, datang beberapa kali, dan mereka adakan convention yang ada ribuan dari seluruh Jawa Timur, saya kira. Saya hadir juga. Saya baca, pelajari buku-buku mereka untuk mencari dari mana gerangan sikap militan atau agresif ini. Karena ini tidak saya jumpai dalam sekte manapun, bahkan agama manapun. Dan terus terang dari penyelidikan berbulan-bulan, bertahun-tahun, jawabannya saya tidak tahu. Saya tidak dapat jawabannya. Kalau dikatakan mereka agresif karena penginjilan ini perbuatan baik yang ditekankan untuk selamat. Nah ya, agama lain juga mengatakan perbuatan baik itu menyelamatkan. Tapi mereka tidak semilitan, seagresif saksi Yehova, jauh sekali. Sekte-sekte dalam Kristen banyak yang menekankan perbuatan baik untuk selamat. Tapi mereka tidak semilitan, seagresif saksi Yehova, khususnya dalam penginjilan, jauh sekali. Sampai saat ini saya tidak mengerti dari mana gerangan yang model seperti ini. Tapi faktanya itu memang betul-betul ada. Karena saya menyelidiki mereka mati-matian, sampai ikut convention mereka, ikut kebaktian mereka, debat seadanya saksi Yehova, saya ajak debat. Saya tahu sikap militan agresif betul-betul hebat. Si penatua saksi Yehova itu pernah debat dengan saya di rumah saya 5 jam. Dia debat tidak pernah menang, datang terus. Sampai akhirnya sekarang berhenti. Mungkin pikir timbang waktunya habis kena saya, lebih baik kena orang yang lebih potensial untuk dijadikan saksi Yehova. Nah ini sesuatu yang saya dengar pada saat itu ya, selama, jadi sekarang mungkin tidak ada, saya tidak tahu, tapi pada saat itu saya mendengar bahwa di Kediri saksi-saksi Yehova ini memberikan les sekolah gratis 5 kali seminggu kepada murid-murid SD. Tapi dalam les itu mereka juga menyelipkan ajaran sesat mereka. Jadi saudara, gratis ini tentu ada udang di balik batu ya. Lesnya gratis, enak, orang tuanya pikir wah enak, tidak bayar, maka ikut. Tapi dalam les entah bagaimana mereka menyelipkan ajaran sesat mereka. Kan itu para orang tua harus hati-hati kalau anaknya mendapat tawaran les sekolah gratis. Sekarang ada rekaman dan sebagainya, suruh rekam anak saudara. Seluruh les direkam. Apa yang diberitakan, dicek. Karena gratis ini selalu mesti dicurigai ada sesuatu yang aneh di belakangnya. Kenapa gerangan mereka memberikan les gratis? Karena ini les sekolah, bukan les agama atau apa. Les sekolah, les sekuler.
Tapi gratis, aneh. Saudara, Ensiklopedia Britannica 2000 mengatakan bahwa saksi-saksi Yehova diharapkan untuk menghabiskan sebanyak mungkin waktu mereka untuk pemberitaan Injil dari rumah ke rumah. Sebanyak mungkin ini tidak ada puasnya mereka. Kalau saya menghabiskan 1 jam per minggu, mereka kepingin 2 jam. Kalau saya habiskan 2 jam per minggu, mereka kepingin 3 jam. Dan seterusnya, tidak peduli sebanyak apa saya menghabiskan waktu untuk memberitakan Injil, saya tetap didorong, didesak untuk lebih banyak lagi menyediakan waktu, tenaga, pikiran untuk memberitakan Injil dari rumah ke rumah. Sebetulnya saya kepingin tahu sekarang dalam masa pandemi ini mereka nganggur bagaimana gitu ya. Karena mereka tidak bisa lagi masuk dari rumah ke rumah, siapa mau terima mereka. Ya kalau ada orang tetap bodoh mau terima dengan risiko menularkan COVID, ya saya tidak ngerti. Sudah risiko disesatkan, risiko terima COVID lagi, bagus sekali. Ada orang mau terima, betul-betul tololnya luar biasa. Saya lanjutkan saudara. Dan saksi-saksi Yehova itu juga diwajibkan mencatat jam perkunjungan yang mereka lakukan. Dan saya pernah tanyakan ya, kalau kamu mencatat jam perkunjungan tuh bagaimana mencatatnya? Perjalanan tidak dihitung, saudara. Mereka menempuh perjalanan dari rumah mereka ke rumah saya misalnya. Itu katakanlah 10 atau 15 menit, pulangnya 10-15 menit lagi, tidak dihitung. Mereka ngetok pintu atau ngebel, masuk baru dicatat. Masuknya jam 10. Keluarnya jam berapa? Jam 11, dihitung 1 jam. Jadi jam perkunjungan dari jam 10 sampai jam 11 tanggal sekian itu semua dicatat, diwajibkan. Jadi organisasi mereka yang mewajibkan untuk mencatat, lalu melaporkan nanti. Lalu nama orang yang dikunjungi. Jadi nama saya pasti masuk ke sana. Lalu majalah atau buku atau traktat yang mereka jual atau mereka berikan dan sebagainya. Jadi mereka selalu berusaha menjual kalau bisa. Tapi kalau kita tidak mau beli, mereka biasanya berikan gratis. Kalau datang ke tempat mereka, di situ ada meja penuh dengan buku-buku dan majalah dan sebagainya. Saudara boleh ngambil gratis. Disediakan kotak, saudara boleh memberikan persembahan sak sukanya. Jadi kalau saudara mau menyelidiki mereka dan untuk itu membutuhkan buku-buku mereka, bisa datang dalam kebaktian-kebaktian mereka, convention mereka, ngambil sok sukanya. Tidak usah bayar, jangan bayar. Bayar kan sama saja nyumbang setan. Jadi ini kewajiban mencatat, saudara ya. Nama orangnya, alamatnya, lalu jam perkunjungannya, lalu majalah atau buku atau apapun yang mereka jual atau berikan, ini mesti dicatat. Semua dicatat, semua dilaporkan harus. Lalu saudara, dalam kalangan saksi Yehova itu ada yang disebut pioneer dalam bahasa Inggris. Artinya pelopor atau perintis. Nah, pelopor atau perintis ini masih tetap punya pekerjaan paruh waktu, part time. Tapi kalau mereka disebut pioneer atau pelopor atau perintis, ini kewajiban mereka harus ya. Ini harus menghabiskan 100 jam per bulan untuk pelayanan agama. Tidak harus dalam penginjilan, tapi pelayanan agama, tidak tahu di organisasi mereka, apa nyetak buku atau apa saya tidak ngerti. Tapi tentu termasuk penginjilan juga. Nah, lalu ada lagi yang disebut dengan special pioneer, pelopor atau perintis khusus. Nah, ini adalah pekerja-pekerja full time. Karena mereka full time dalam saksi Yehova, maka mereka tidak bisa punya pekerjaan paruh waktu part time di luar seperti yang pioneer biasa. Ini special pioneer, pelopor atau perintis khusus atau spesial. Jadi full time bekerja di saksi Yehova. Kalau yang tadi cuma 100 jam, ini sudah banyak loh ya. Lebih dari 3 jam per hari, tidak ngitung minggu.
Kalau minggunya dibuang karena minggu mereka harus kebaktian dan sebagainya, maka berarti bisa-bisa 4 jam per hari, itu yang 100 jam per bulan. Tapi yang Special Pioneer ini harus menghabiskan sedikitnya 150 jam per bulan. Kalau dihitung 30 hari, maka 5 jam per hari dalam pelayanan saksi Yehova. Dan kalau minggu dibuang, karena mereka harus kebaktian dan sebagainya, maka menjadi 6 jam per hari. Ini luar biasa, saudara. Dan saudara mungkin pikir, oh mereka digaji, pasti digaji banyak gitu ya. Saudara, penatua saksi Yehova yang berdiskusi dengan saya itu mengatakan bahwa mereka ini hanya diberi tempat tinggal. Dan diberi makan. Dan sebetulnya bukan diberi gaji katanya dia. Tapi hanya diberi uang saku. Dan itu jumlahnya kecil. Sekarang saya tanya saudara, pendeta mana yang mau diginikan nama gerejanya? Cuma dikasih tempat tinggal, diberi makan, bukan diberi gaji, cuma diberi uang saku yang jumlahnya kecil. Jadi hidup boleh dikatakan hidup melarat. Tapi suruh kerja 150 jam per bulan. Dan yang lebih parah lagi, mereka ini tidak boleh menikah. Karena kalau mereka menikah, maka biaya hidup untuk keluarganya jadi makin banyak. Maka itu menjadi memberatkan saksi Yehova. Tetap mau mereka edan, saudara. Di sini kita melihat sikap militannya yang tidak masuk akal betul-betul ya. Terus terang, kalau saya seperti ini dalam gereja diperlakukan seperti ini, saya tidak mau. Tidak bisa, tidak sanggup ya. Mungkin mereka diiming-iming dengan penderitaanmu akan mendapatkan pahala. Saya tidak ngerti. Tapi pokoknya mereka mau. Sudah tidak boleh menikah. Hanya dikasih tempat tinggal dan jangan mimpi tempat tinggalnya mewah. Diberi makan, jangan mimpi makanannya mewah. Bukan diberi gaji sebetulnya, tapi hanya uang saku dan jumlahnya kecil. Sekarang saudara, saya akan berikan kutipan dari Encyclopedia Britannica, tapi ini sudah saya berikan ya dengan kata-kata sendiri dari tadi itu sudah memberikan ini. Jadi ini hanya bahasa Inggrisnya, saya berikan untuk saudara baca sendiri ya. Saya turunkan pelan-pelan, kalau saudara mau baca silakan baca sendiri. Ini ya. Saya tidak akan bacakan. Jadi mayoritas dari kata-kata ini ya, kebanyakan anggota-anggota dari suatu jemaat lokal itu diharapkan untuk menghabiskan 5 jam seminggu dalam pertemuan-pertemuan di Kingdom Hall, atau gereja mereka ya, namanya Kingdom Hall. Dan menggunakan sebanyak mungkin waktu yang diizinkan oleh keadaan untuk yaitu masuk dari pintu rumah ke pintu rumah untuk memberitakan Injil mereka. Nah, lalu di sini Pioneer Publishers part-time masih secular job berusaha untuk membaktikan 100 jam sebulan untuk pelayanan agamawi. Nah, Special Pioneers ini full time. Diberikan gaji dari society ini harus menghabiskan sedikitnya 150 jam sebulan dalam pekerjaan ini. Setiap gereja mereka ya, gereja lokal itu ya,
terus memberikan daerah tertentu ya bagi setiap saksi. Suatu daerah khusus ya untuk mereka datangi. Makanya saya pernah satu saksi Yehova punya toko di Pasar Atom, saya datangi. Dan saya ajak omong lah, sibuk di sana, dia sedang kerja. Ayo datang ke rumahku. Rumahmu di mana? Saya bilang rumahku Mulyorsari. Wah, enggak bisa, itu daerah timur. Rumahku bukan daerah sana. Jadi mereka punya daerah khusus. Setiap orang punya daerah khusus. Daerah itu ya orang ini yang datang. Daerah ini orang ini yang datang. Ya, lalu lanjutannya sektor ini melakukan mati-matian untuk mencatat ya jumlah kunjungan, telepon balik dan sebagainya, fiberglass, lalu buku-buku dan majalah yang didistribusikan. Jadi mereka sebarkan ini macam-macam ya. Jadi buku, traktat, recording, nggak tahu saya recordingnya sekarang masih ada atau tidak ya. Periodical ini saya nggak tahu apa maksudnya. Jadi yang terutama itu adalah magazine mereka. Majalah, yaitu Watchtower atau menara pengawal, atau Awake di bawah ini, atau Sedarlah. Mencapai lebih dari 10 juta dalam 80 bahasa di tahun 1980. Ya, tidak saya terjemahkan, ini saya terjemahkan sedikit-sedikit saja. Nah, sudah ada beberapa jadi sudah bertobat ya, saksi Yehova, menulis di internet untuk menunjukkan bahwa keharusan memberitakan Injil dan melaporkan hasilnya ini merupakan suatu beban yang sangat besar bagi saksi-saksi Yehova. Mengapa bisa demikian? Saya berikan ini kutipan ya. Kegagalan untuk melaporkan dalam bulan apapun menyebabkan saksi itu mendapatkan sebutan khusus dalam laporan jemaat kepada kantor cabang. Saksi itu didaftarkan sebagai tidak teratur atau tidak beres, yang merupakan nama atau sebutan yang ditakuti oleh kebanyakan saksi. Pada hakikatnya, itu berarti bahwa saksi itu gagal. Dan saksi-saksi yang lain harus waspada terhadap orang itu. Sekali diberi sebutan seperti itu, saksi itu harus melapor secara terus-menerus untuk 6 bulan mendatang sebelum nama atau sebutan itu disingkirkan. Jika saksi itu gagal untuk melapor untuk 6 bulan yang mendatang, nama atau sebutan itu diganti menjadi tidak aktif. Suatu cara yang sopan untuk mengatakan bahwa orang itu mati secara rohani. Saya pernah membaca suatu artikel dalam Menara Pengawal tentang seseorang yang memalsukan laporan mereka dan tertangkap atau ketahuan. Artikel itu menunjukkan tanggapan yang pantas terhadap orang seperti itu. Tidak diragukan bahwa artikel ini dipublikasikan karena perkumpulan itu telah menyadari bahwa pemalsuan laporan merupakan problem di seluruh dunia. Banyak sekali ternyata ya. Dan jemaat lokal membutuhkan bimbingan tentang bagaimana menangani orang-orang seperti itu. Bisakah engkau bayangkan besarnya tekanan terhadap setiap saksi? Tekanan sedemikian rupa sehingga membuat mereka memalsukan laporan mereka. Saking takutnya diberikan predikat yang buruk itu, mereka sampai memalsukan. Padahal mereka ini sangat mendukung gerakan mereka. Tapi karena satu dan lain problem, mereka tidak bisa mencatat, melapor, atau bahkan tidak bisa pergi sama sekali menginjil. Maka mereka dapat predikat yang mengerikan bagi mereka. Pertama, sebagai tidak teratur atau tidak beres. Lalu diharuskan 6 bulan mendatang melapor secara terus-menerus. Kalau gagal, maka dikasih predikat lebih buruk lagi, tidak aktif.
berarti orang itu mati secara rohani. Dan saudara, beda dengan gereja Kristen ya. Gereja Kristen itu bukan saja sudah nyaris tidak pernah terdengar ya. Saya kira memang tidak pernah terdengar. Ada gereja Kristen yang melakukan siasat gereja nih. Tapi saksi Yehova itu melakukan. Saya tidak tahu apakah kalau disebut tidak aktif tadi itu, apakah itu sudah siasat gereja ini atau tidak, saya tidak tahu. Tapi saya tahu bahwa mereka melakukan siasat gereja ini. Bahkan banyak. Sekarang misalnya ya seorang penatua. Mengapa orang bisa jadi penatua? Jumlah dia memberitakan Injil sebulan. Kalau itu naik terus, dia naik pangkat. Naik lagi, naik pangkat lagi. Bisa banyak. Bisa naik pangkat jadi penatua. Tapi ingat, hanya boleh naik, tidak boleh turun. Kalau dia sudah naik sampai jadi penatua, tahu-tahu jumlah penginjilannya turun, dia dibimbing istilahnya. Tidak bertobat, dilakukan siasat gereja ini. Dan banyak dosa yang membuat mereka melakukan siasat gereja ini. Orang merokok dilakukan siasat gereja ini. Tentu peneguran dulu dan sebagainya. Mereka pakai ada metodenya, mungkin dalam Matius 18 itu diterapkan. Tapi pokoknya dilakukan siasat gereja ini, saudara. Orang, saya lupa apa saja, dosa yang sebetulnya remeh, kalau tidak salah berhutang. Itu juga dilakukan siasat gereja ini. Berhutang tidak bayar kalau tidak salah. Dilakukan siasat gereja ini. Nah, tapi sekarang kalau orang berhutang kepada sesama saksi, dia memang tidak bisa bayar. Lalu saksi yang satunya itu menagih, menekan. Saksi yang menagih itu dianggap menindas dan dia yang disiasat gereja ini. Dan mereka luar biasa takutnya kalau disiasat gereja ini. Sekarang bandingkan dengan gereja Kristen. Dalam gereja Kristen kita siasat gereja ini. Orangnya akan bilang, gak pakai gerejamu, gak pakai, aku pakai gereja lain. Dan ini repotnya gereja Kristen. Sebetulnya kalau gereja A itu melakukan siasat gereja ini dan siasat gereja ini yang benar, orangnya memang salah dan sudah dilakukan tahap-tahap yang benar lalu disiasat, maka seharusnya dia pindah gereja itu tidak boleh ada gereja yang terima. Dia pindah kemanapun, gereja A beritahu, itu jemaatku yang aku siasat, mestinya gereja itu tidak mau nerima. Tapi saudara percaya gereja sini tidak mau nerima? Apalagi kalau orang itu kaya, wah kaya pindah ke sini, biar di sana disiasat, tak terima di sini, duitnya masuk ke aku. Ini biadabnya gereja-gereja Kristen zaman sekarang, saudara. Saya tidak bilang semua, tapi saya anggap ini mayoritas. Hampir semua. Kalau saya tahu ada jemaat yang disiasat gereja ini dari gereja lain, dan saya tahu siasat gereja ini diberlakukan secara benar, saya tidak mau terima. Dia masuk gereja saya siasat gereja ini juga. Itu seharusnya. Menerima itu tindakan kurang ajar. Dalam saksi Yehova tidak bisa, saudara. Mereka pindah dari satu gereja saksi Yehova ke satu gereja yang lain. Tidak bisa, mereka diumumkan kok kalau di siasat gereja ini seluruh saksi Yehova tahu. Di tempat lain mereka langsung disiasat juga. Dan mereka yang betul-betul saksi, mereka tidak menganggap gereja-gereja Kristen sebagai gereja. Pindah ke gereja Kristen sama dengan murtad total dari saksi. Pada waktu saya berkunjung dalam kebaktian mereka yang dipimpin oleh penatua yang namanya Ambarita itu. Selesai kebaktian, si penatua itu menunjukkan kepada saya, Kak Budi, lihat orang yang tadi kebaktian dan duduk di luar. Jadi orang yang disiasat itu ya boleh ikut kebaktian.
Tapi dia tidak boleh masuk dalam ruangan. Jadi pintunya dibuka dan orang itu di luar. Tetap bisa melihat ke dalam. Tapi dia masuk ke dalam ruangan kebaktian tidak boleh. Dan tidak boleh ada satu orang pun bicara dengan dia. Ini cara mereka melakukan siasat gereja nih. Dan dia berkata orang itu tadi di luar itu disiasat gereja nih. Itu kaya. Dan mereka tidak peduli kaya atau tidak kaya. Mereka siasat gereja nih. Orang itu takut. Tetap datang. Berusaha supaya siasat itu disingkirkan. Berusaha bertobat. Dan diterima kembali. Dia tidak lalu gak paten gerejamu pergi ke gereja lain. Gereja lain kalau sama saksinya tidak bisa. Pergi ke gereja yang bukan saksi dianggap murtad. Jadi kalau kembali pada sini ya. Kalau mereka begitu takut dengan hal itu. Sampai berani memalsukan laporan ini. Kita bisa membayangkan ya. Tekanan itu, stresnya mereka itu bukan main. Sampai mereka percaya pada gerakan ini. Tapi toh berani memalsukan daripada dikasih predikat itu dan sebagainya, dianggap mati rohani dan macam-macam hal yang lain. Ini tekanannya bukan main. Sangat besar. Pasti kalau saya ketemu saksi mereka tidak akan mengaku. Tapi yang memberikan pengakuan ini kan ex-saksi, mantan saksi. Sudah bertobat dari saksi, sudah jadi Kristen atau apapun. Sekarang komentar kedua. Pandangan dari perkumpulan itu adalah bahwa kita selalu bisa melakukan lebih banyak bagi organisasi itu. Ini yang saya tadi katakan. Mereka tidak pernah puas. Sudah bisa 1 jam, dituntut 2 jam. Bisa 2 jam, dituntut 3 jam. Dan seterusnya. Jika kita betul-betul menghargai dan meletakkan kepercayaan kita kepada Yehova. Karena Roh Kudus dari Yehova menyediakan kuasa melebihi apa yang normal. Tidak ada pelayanan dalam organisasi itu yang pernah dianggap cukup. Engkau selalu bisa melakukan lebih banyak. Tidak ada yang pernah dianggap benar atau baik. Itu bisa dan harus dilakukan dengan lebih baik lain kali. Saya merasa bahwa sementara saya menghargai Yehova, organisasi itu tidak menghargai waktu, sumber-sumber, dan tenaga yang saya keluarkan atau curahkan demi kepentingannya. Singkatnya, organisasi ini itu tamak, bukan tamak dalam hal uang ya. Tamak dalam hal tenaga, pikiran, waktu dari saksi-saksi Yehova itu. Ia tidak puas dengan sebagian atau bahkan dengan sebagian besar dari waktu dan tenaga saya. Ia menghendaki semuanya. Pada waktu saya terbakar habis atau kehabisan tenaga, tidak mampu untuk memenuhi tuntutan organisasi itu, ia dengan cepat membuang saya dan tidak bisa menolong saya kecuali dengan kata-kata yang hampa. Mungkin kalau saudara kebetulan punya teman saksi Yehova, desak dia. Kamu mengalami ini apa enggak? Ngaku. Ini ada orang yang mantan saksi yang ngaku. Saya sebetulnya kepingin lakukan itu, tapi saya belum pernah ada kesempatan. Belum pernah ada pemikiran juga pada saat itu. Selalu dapat hal-hal yang lain. Sebetulnya kepingin nanya. Tapi kok saya yakin mutlak mereka tidak bakal mengaku. Mereka akan mengatakan dengan senang hati. Memberikan lebih banyak untuk gerakan mereka. Karena saudara, Ensiklopedia Britannica tahun 2000, ini saya berikan kutipannya dan saya bacakan hanya terjemahannya. Dalam sepanjang tahun, maksudnya ini tahun 1994 ya. Hampir 5 juta, pada waktu itu ada 5 juta saksi ya. Menghabiskan lebih dari 1 miliar jam
untuk menyebarkan pengetahuan Alkitab, ya, memberitakan Injil mereka ya, kepada tetangga-tetangga mereka. Saya berikan dalam kurung. Ini berarti setiap orang menghabiskan lebih dari 200 jam per tahun. So, 200 jam per tahun itu banyak loh saudara ya. Sangat banyak. Coba sendiri hitung ya. Ya memang tidak sampai 1 jam per hari. Tapi ini pasti lebih dari setengah jam per hari. Tanpa ngitung minggu atau hari besar atau apapun. Mungkin kira-kira 40 menit per hari. Itu luar biasa banyak. Cobalah saudara menginjil. 40 menit per hari, gak peduli minggu, gak peduli hari raya, hari libur, hari apapun. Terus 40 menit per hari, coba bisa enggak? Saya jujur saja enggak bisa. Saya lanjutkan. Pekerjaan pendidikan ini merupakan inti atau pokok dari 80% pertumbuhan dalam jumlah dari saksi-saksi sepanjang 10 tahun yang lalu. Jadi ya penginjilan ini yang membuat mereka bertumbuh secara luar biasa itu. Mana ada gereja Kristen yang tumbuh karena penginjilan? Karena penipuan ada. Ngaku ada mujizat lah, yang segala macam ngomong kosong dan sebagainya. Dan banyak orang tertipu. Tapi betul-betul penginjilan yang dipercayai oleh kekristenan yang benar. Tidak ada saudara. Kristen itu untung-untungan kalau bertumbuh karena perkembangbiakan. Beranak pinak. Atau pasang suami istri punya anak 3. Nah jemaatnya bertambah 3 orang anak sekolah minggu. Lalu sudah besar, dewasa, kawin. Bisa kawin dengan orang di dalam gereja, bisa kawin dengan orang dari luar gereja. Kalau orang dari luar gereja, masuk istrinya atau suaminya masuk ke dalam, berkembang biak lagi, punya anak 2 atau 3 lagi. Ini pertumbuhan gereja sekarang pada umumnya. Yang dari penginjilan, dari agama lain, dari sekte yang kita pertobatkan, betul-betul dengan penginjilan, nyaris 0. Menyedihkan ya kalau kita dibandingkan dengan saksi Yehova. Sangat menyedihkan. So, tidak kepingin berusaha untuk memberitakan Injil. Saya punya seri video cara memberitakan Injil. Berjudul Argumentasi dan Teologi dalam Memberitakan Injil. Sudah 9 session dan masih terus bertambah. Silahkan belajar dan mulai memberitakan Injil. Itu pengajaran untuk cara memberitakan Injil secara pribadi. Lalu saya lanjutkan saudara. Seorang penatua saksi Yehova mengatakan bahwa pada saat ini, saat itu tahun 2002 ya, ada 6 juta saksi Yehova di seluruh dunia. Yang betul-betul saksi ya, yang sudah nginjil ya. Sedangkan jemaat, ini jemaat yang cuma hadir dalam kebaktian ya. Jemaat dalam kebaktian atau pertemuan mereka, menurut dia waktu itu ada 26 atau 36 juta. Dia tidak tahu persis. Tapi lalu saya cek menurut internet hanya sekitar 16 juta. Jadi salah dia. Jadi ada 16 juta jemaat. Dan dari 16 juta itu, 6 juta saksi yang sudah aktif menginjil. Jadi ingat, yang disebut saksi adalah orang-orang yang sudah aktif memberitakan Injil. 6 juta dari 16 juta. Jadi yang memberitakan Injil 37,5%. Ini saya katakan hanya karena tadi di atas, karena ada satu buku yang mengatakan 65%. Jadi buku itu salah kalau menurut statistik ini. Tapi 37,5% itu luar biasa banyak dibandingkan Kristen yang tadi saya katakan 0,5%. Berarti persentasenya saksi Yehova itu 75 kali lipat. Orang-orang mereka persentase yang memberitakan Injil 75 kali lipat dibandingkan orang Kristen yang memberitakan Injil. Orang Kristen cuma 0,5%, saksi Yehova 37,5%.
Saudara, ini memang jauh lebih sedikit dari 65% tadi, tapi sudah sangat tinggi dibandingkan dengan persentase yang memberitakan Injil dalam kalangan Kristen. So, tidak mau sedikitnya memperkecil bilangan perbandingan ini, kerugi, ya maksudnya meningkatkan ya. Kalau kita 1/75 ditingkatkan. Jadi 2/75, 3/75. Dengan saudara ikut aktif memberitakan Injil di dalam kalangan Kristen. Pelajari video saya. Belajar memberitakan Injil. Saya mendengar saudara bahwa 15% dari jemaat gereja dari di James Kennedy di Florida, ini adalah gereja yang memulai program penginjilan Evangelism Explosion atau EE. Diajarkan di sana, dimulai di sana, disebarkan ke seluruh dunia. Dan 15% dari jemaat mereka aktif memberitakan Injil. Ini mungkin yang tertinggi di dunia dalam kalangan gereja-gereja Kristen. Tapi ini masih kalah jauh dibandingkan dengan saksi Yehova yang 37,5%. Ini 15%. Kalau 15% ini bisa seluruh gereja-gereja Kristen, itu sudah sesuatu yang luar biasa. Mari saudara kita ikut memberitakan Injil. Bayangkan kalau yang sesat ini aktif memberitakan Injil. Kita cuma 1/75-nya mereka. Kemana gereja-gereja di dunia ini akan mengarah. Dan yang sesat bukan cuma mereka, ada banyak lagi. Kalau saudara benar dan mengatakan itu sesat, itu sesat, itu sesat. Tapi yang sesat itu memberitakan Injil sesat mereka, dan saudara diam saja, tidak memberitakan Injil benar saudara. Apa gunanya ngomong saudara benar dan mereka sesat? Betul-betul sesuatu yang memalukan dan buruk. Kalau orang yang sesat itu malah vokal, berani ngomong memberitakan Injil, dan orang yang mengaku benar, Injili Alkitabiah, bungkam tidak pernah nginjil belas. Kalian poin kedua, masih tetap tentang Penatua itu ya. Jadi Penatua itu sendiri, Ambarita itu ya, menghabiskan waktu 24 jam per bulan untuk memberitakan Injil dari rumah ke rumah. 24 jam per bulan itu banyak ya, 0,8 jam. Kalau satu bulan dianggap 30 hari, 0,8 jam per hari, tanpa peduli itu minggu atau hari libur atau apapun. Dan 0,8 jam itu berarti 48 menit ya. 48 menit per hari. Itu banyak. Ingat ya, yang dihitung itu ngetop, mulai dibuka pintu masuk, mulai pembicaraan baru dihitung. Sampai selesai dia pulang, selesai. Mungkin ini alasannya dia mau ngomong dengan saya lama. Bayangkan kalau dia datang ke rumah saya pernah sampai 5 jam, debat dengan saya 5 jam. Pernah 3 jam, pernah 2 jam itu sering sekali. Ya dia enak, jam kerjanya ini catatannya bertambah banyak kan. Tapi tetap yang saya soroti, orang Kristen mana, pendeta mana yang memberitakan Injil 48 menit per hari, tiap hari tanpa peduli hari apa. Memang saudara, saya sekarang khotbah, katakanlah khotbah ini nanti 1,5 jam atau 2 jam, saya memberitakan Injil. Tapi tidak tiap hari saya lakukan seperti ini. Saya berusaha khotbah tiap hari. Tapi waktunya, saya mesti persiapan dan sebagainya. Tidak nutupi saudara. Mau 48 menit per hari, betul-betul rutin terus. Sukar saudara. Mungkin bisa, tapi sukar sekali.
Dan juga khotbah-khotbah yang saya buat tidak selalu khotbah penginjilan kan. Seringkali khotbah pengajaran. Karena dalam Kristen penginjilan dan pengajaran bergantian dan dua-dua dilakukan berbarengan. Karena orang yang sudah diinjil sudah percaya butuh pengajaran untuk ditumbuhkan. Kita tidak bisa nginjil terus. Tapi sebaliknya kita tidak bisa ngajar terus tanpa nginjil. Apanya yang diajar kalau orangnya belum Kristen? Saya lanjutkan, saudara. Dari internet saya mendapatkan statistik saksi-saksi Yehova untuk tahun 2001 tentang Indonesia. Sebagai berikut. Ini Indonesia. Tahun 2001 ya. Poin A, jumlah pengunjung biasa dalam kebaktian 36.000 lebih. Sedangkan jumlah saksi 16.000 orang lebih. Itu berarti persentase yang memberitakan Injil di Indonesia lebih tinggi dari dunia tadi. Tadi 37,5. Ini 44,6%. Wah, saksi Yehovanya Indonesia secara rata-rata lebih tinggi daripada dunia. Persentase yang memberitakan Injil 44,6%. Sekarang poin B. Jumlah penginjilan yang mereka lakukan dalam tahun 2001 adalah 2.895.000 jam lebih. Yang berarti mendekati 180 jam per orang per tahun. Ya berarti kira-kira setengah jam per orang per hari. Kalau penatua tadi, penatua tentu lebih tinggi, maka dia 48 menit. Ini setengah jam secara rata-rata. Nah, saudara, tentang banyaknya jam penginjilan di dunia, statistik tentang 2001 mengatakan 6 juta lebih, 6,1 lebih juta saksi-saksi Yehova memberitakan Injil sebanyak 1,169 miliar lebih jam. Dan itu berarti rata-rata setiap saksi Yehova memberitakan Injil lebih dari 150 jam per tahun. Berarti untuk tahun 2001 ini yang dunia statistiknya lebih tinggi dari Indonesia. Indonesia cuma 180 jam per orang per tahun. Dunia 190 jam per orang per tahun, berarti lebih dari setengah jam per hari. Statistik dunia tahun 2001. Saudara, gereja-gereja Kristen harusnya belajar dari hal ini. Tentu bukan belajar kesesatan mereka. Bukan belajar hal-hal yang buruk. Tapi belajar dari sikap militan mereka. Rajinnya memberitakan Injil. Tapi kalau mereka rajin memberitakan Injil sesat, kita rajin memberitakan Injil benar. Bagaimana caranya, saudara? Pertama, saya tujukan untuk para hamba Tuhan. Kalau saudara hamba Tuhan atau calon hamba Tuhan, saudara mahasiswa teologi atau bahkan saudara termasuk majelis. Majelis itu kan juga ikut kadang-kadang menentukan tema, memanggil pendeta, atau saudara termasuk pengurus persekutuan. Maka saudara termasuk di sini harus lebih banyak mengadakan latihan pekabaran Injil bagi jemaat saudara. Coba saudara di gereja saudara, saya tanya, saudara gereja apapun saya tanya, kapan gereja saudara mengadakan latihan pekabaran Injil bagi jemaatnya? Kalau saya saudara, argumentasi anti-teologi itu sudah pernah saya ajarkan di gereja saya. Saya pernah panggil orang untuk ngajak melatih EE di gereja saya. Tapi gereja saudara bagaimana? Kalau hamba Tuhan di gereja saudara tidak pernah usulkan kepada dia, usulkan kepada majelis dan sebagainya, supaya di gereja saudara ada latihan pekabaran Injil bagi jemaatnya, dan dari mimbar lebih mendorong jemaatnya untuk memberitakan Injil. Saudara yang jadi majelis, saudara yang jadi pemimpin persekutuan, pengurus persekutuan, sadari saudara ya, jemaat saudara itu banyak yang belum Kristen. Saya tidak peduli saudara di gereja mana atau persekutuan mana. Seringkali pengurus persekutuan itu
mengambil topik yang cocok untuk dirinya tapi tidak cocok untuk jemaatnya. Misalnya saya sering dulu diundang di Perkantas. Dan diundang tema yang muluk-muluk. Biasanya tulip 5 poin Calvinisme, predestinasi dan sebagainya. Bahkan providence Allah menentukan dosa dan macam-macam hal yang seperti itu. Dianggap spesialisasi saya dan mereka sudah mendengar ajaran dari saya, mereka mendapatkan berkat. Mereka anggap jemaat mereka atau orang-orang di dalam persekutuan mereka butuh hal itu. Waktu saya datang dan saya melihat mereka mendengarkan firman, cara mereka mendengarkan firman, saya yakin mayoritas dari mereka belum Kristen. Caranya kelihatan, saudara, menunjukkan sikap cuek dalam mendengar firman. Yang seperti itu diajar predestinasi lalu untuk apa? Dan saya orang yang terang-terangan saya omongi pengurusnya. Hei, kamu minta saya mengajar topik seperti itu bagaimana maunya? Jemaatmu ini ada yang dari sekte ini, sekte ini, gereja yang gak karu-karuan. Mendengar firman gak bisa. Harusnya kamu panggil orang untuk nginjili. Bagi kamu tema-tema predestinasi itu berguna. Bagi mereka tidak. Jadi saudara, saya ingin mendorong setiap pengurus persekutuan, setiap hamba Tuhan dan sebagainya. Lebih banyaklah mengadakan latihan pekabaran Injil. Lebih banyaklah mendorong jemaat untuk memberitakan Injil. Lebih banyaklah menggunakan tema-tema yang Injili. Tema misalnya tentang neraka. Tema tentang Yesus memikul kutuk misalnya. Yesus sebagai substitute atau pengganti kita. Salib Kristus ditekankan habis-habisan. Yesus sebagai satu-satunya jalan ke surga tekankan habis-habisan. Maka saudara menjadi gereja Injil. Kalau saudara tidak melakukan hal ini, gereja saudara bukan gereja Injil. Dan kalau bukan gereja Injil, saya anggap gereja saudara gereja sesat. Yang kedua, kalau tadi saya tujukan untuk para hamba Tuhan, yang sekarang untuk jemaatnya. Para jemaat harus mau mengikuti latihan pekabaran Injil itu. Dan harus mau atau berani mengabarkan Injil. Apa gunanya pendetanya mengadakan latihan pekabaran Injil? Tapi kalau jemaatnya tidak mau ikut. Katakanlah jemaatnya ada 100. Yang ikut cuma 20 atau 10. Nah ini repot saudara. Yang 80-90 ini maunya bagaimana? Ada latihan pekabaran Injil, sesuatu yang luar biasa penting, menunjukkan bahwa pendeta saudara itu punya beban untuk penginjilan. Hal itu harus saudara dukung mati-matian dengan bukan hanya saudara ikut, tapi ajak orang lain untuk ikut. Orang luar untuk ikut, ajak sesama jemaat atau jemaat luar untuk ikut. Dan setelah ikut dengan rutin dan tekun, beranilah betul-betul memberitakan Injil. Jangan takut nginjil bahkan terhadap seorang hamba Tuhan. Bahkan terhadap seorang mahasiswa teologi. Saya dulu jadi dosen di banyak sekolah teologi atau sekolah teologi awam stres, ada sekolah teologi sungguh-sungguh seperti STTIA dan sebagainya. Dan saudara, saya tidak mempedulikan mereka mahasiswa teologi. Saya tetap menginjili mereka. Karena saya tahu di dalam kalangan sekolah teologi pun lalang di antara gandum itu banyak, bahkan lebih banyak lalangnya. Jangan ngomong di antara mahasiswanya, di antara dosennya bisa seperti itu kok. Jadi saya nginjil tidak peduli orang itu siapa. Saya pernah khotbah di kalangan hamba-hamba Tuhan top. Yang ikut itu hanya hamba Tuhan. Saya tetap menginjil. Saya tidak peduli. Karena saya tetap memikirkan kemungkinan adanya hamba Tuhan yang bukan Kristen. Dan saya mau pertobatkan kalau bisa. Jadi saya menginjil.
Jangan terlalu bodoh untuk beranggapan bahwa mahasiswa teologi itu pasti sudah Kristen. Jemaat saudara pasti sudah Kristen, itu lebih goblok lagi. Ketemu pendeta, oh pendeta itu pasti sudah Kristen, itu goblok juga. Karena pendeta yang tidak Kristen itu sangat banyak. Luar biasa banyak. Saya lanjutkan, sebetulnya kalau kita mengingat bahwa saksi-saksi Yehova itu sesat. Kan kita sebut sesat ya. Sebut sekte. Semua anggap sekte. Dan tidak punya keyakinan keselamatan. Tidak ada saksi Yehova punya keyakinan keselamatan. Dia bukan tidak yakin masuk surga. Dia yakin tidak masuk surga. Saya sudah jelaskan ya. Karena dia bilang yang masuk surga itu 144.000 orang. Dan itu sudah penuh. Jadi dia berjuang untuk masuk Firdaus. Itu keselamatan bagi mereka. Dan karena itu mencakup iman dan perbuatan, khususnya penginjilan, maka yakin tidak bisa. Masuk Firdaus itu moga-moga. Moga-moga keyakinan perbuatan baik mereka, khususnya penginjilan mereka cukup sehingga mereka bisa masuk Firdaus. Jadi mereka tidak punya keyakinan keselamatan. Sudah sesat, mereka tidak punya keyakinan keselamatan. Sedangkan sebaliknya, orang Kristen mempunyai keyakinan keselamatan dan anggap diri mereka benar, Injili, Alkitabiah, dan segala macam sebutan-sebutan yang muluk-muluk. Tetapi dalam faktanya saksi-saksi Yehova jauh lebih rajin dan berani dalam memberitakan Injil. Maka kita seharusnya merasa malu. Saya katakan ini untuk mendorong saudara untuk memberitakan Injil. Jangan cuma belajar, harus praktekkan. Ada seorang pendeta yang pernah memberikan ilustrasi sebagai berikut. Untuk menekankan pentingnya setiap orang Kristen untuk memberitakan Injil. Bagian ini sudah pernah saya jelaskan tempoh hari pada waktu saya menjelaskan tentang cara memberitakan Injil. Ya, argumentasi teologi tentang memberitakan Injil saya ulang di sini. Dia membandingkan dua keadaan. Pertama, saudara, keadaan pertama adalah di mana di dunia ini hanya ada satu orang Kristen. Yang adalah seorang penginjil yang hebat sekali. Dan dia rajin nginjil tiap hari. Dan pikirkan ya, ini cuma suatu pengandaian yang mustahil ya. Tapi diandaikan setiap hari dia bisa membawa 1.000 jiwa datang kepada Tuhan. Betul-betul percaya 1.000 orang ini. Diinjili bertobat sungguh-sungguh. Masuk ke gereja. Tapi orang-orang yang sudah bertobat itu tidak ada yang memberitakan Injil. Ini keadaan pertama. Keadaan kedua adalah sama seperti tadi, di mana di dunia ini hanya ada satu orang Kristen. Yang setiap tahun dia rajin Injil. Tapi dia bukan orang yang banyak berhasil. Bagaimanapun dia rajin nginjil, hasilnya sedikit. Setiap tahun dia cuma bisa membawa 1 jiwa datang kepada Tuhan. Tapi setiap jiwa yang bertobat, dia ajar untuk juga memberitakan Injil. Sehingga orang yang bertobat itu juga memberitakan Injil dengan rajin. Dan setiap tahun masing-masing orang yang sudah bertobat mendapatkan 1 jiwa per tahun. Nah, dalam dua keadaan ini saudara, yang bertumbuh lebih cepat yang mana saudara? Perbandingannya ya, yang di bawah ini 1 per tahun ya. Yang di atas itu 1.000 per hari. Cuma yang di bawah, setiap orang memberitakan Injil dan berhasil 1 per tahun juga. Yang di atas masuk gereja tok, tapi tidak ada yang Injil. Maka sudah kita akan mendapatkan tabel sebagai berikut. Ini tahun yang kolom pertama ini 1.000 per hari, jadi keadaan 1. Yang kolom kedua 1 per tahun, ini keadaan 2. Maka saudara, dalam 1 tahun itu selesai. Yang keadaan 1 itu 1.000 per hari, dengan cepat jemaatnya menjadi 365.000 orang.
Saya kira di Indonesia tidak ada jemaat gereja lokal, satu gereja yang jemaatnya segitu banyaknya. 365.000 itu butuh tempat seberapa besar, saudara bayangkan. Dalam satu hari saja dapat 1.000. Wah, ruko tuh cuma bisa nampung kira-kira 50 orang, 60 orang. Saudara butuh 50 ruko, saudara 1.000 per hari. Lalu kalikan 365, 50 itu. Sak kompleks ruko beli kabeh gak cukup, saudara. Nah, sekarang bandingkan dengan kolom yang kedua, keadaan yang kedua. Dia satu orang nginjil 1 tahun dapat 1. Maka pada selesainya tahun itu, tahun pertama ada 2 orang. 2 sama dengan 2 pangkat 1. Tahun kedua, yang keadaan pertama dapat 365.000 lagi. Menjadi 730.000. Yang keadaan kedua, 2 orang itu masing-masing dapat 1. Maka jadi 4. 4 itu 2 pangkat 2. Keadaan ketiga, yang keadaan pertama ini, tahun ketiga ya, menjadi 1.095.000. Tapi yang keadaan 2 ini 4 orang masing-masing dapat 1 menjadi 8. 8 itu 2 pangkat 3. Saudara boleh teruskan lanjutkan hitung sendiri. Kalau ini dilanjutkan sampai tahun ke-32. Di sini kelihatannya kalau tahun ketiga ini ya, wah keadaan pertama ini yang cepatnya luar biasa, keadaan 2 ini, waduh lambatnya sekali. 3 tahun cuma 8 orang. Tapi lanjutkan terus 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 dan seterusnya. Lama-lama dia nyalip, saudara. Tidak percaya, hitung sendiri. Kalau saudara sudah tahun ke-32 selesai, ini cuma 365.000 kali 32. 11.680.000. Yang keadaan 2 ini 2 pangkat 32. Tidak percaya, hitung sendiri. Ini 4,3 miliar kira-kira toh. Tidak bulat ya. Tapi kira-kira 4,3 miliar. Ini cuma 11 juta. 12 tidak sampai. Ini 4,3 miliar. Saya mungkin tanya, kenapa diambil tahun ke-32? Karena pada saat ilustrasi ini dikeluarkan, penduduk dunia itu kira-kira 4 miliar. Jadi dalam 32 tahun selesai diinjili seluruh dunia dari Kristen. Nah, kalau metodenya pakai yang kedua. Tapi kalau yang ini 11 juta ini penduduk Jawa Timur saja belum selesai. Tapi sekarang jumlah penduduk dunia sudah jauh di atas 4 miliar. Katanya 7,8 miliar. Gampang, sudah tambah setahun lagi. Tahun ke-33. Yang cara pertama ini atau keadaan pertama hanya 12 juta lebih sedikit. Yang di sini 2 pangkat 33 ini 8,6 miliar lagi-lagi kira-kira. Tidak percaya, hitung saya dengan kalkulator. Dalam kosok sih banyaknya. Saya sendiri dulu pertama kok aneh sih. Tadi cuma 8 di sini. Lalu 16, lalu 32. Memang, tapi teruskan saja. Lama-lama nyalip, saudara. Tidak percaya, coba hitung sendiri. Ini tidak bohong, saudara. Saya bisa melihat bahwa dalam keadaan pertama, dalam 33 tahun baru sekitar 12 juta orang. Dan ini belum mencakup seluruh penduduk Jawa Timur. Tapi dalam keadaan 2, dalam 33 tahun ada 8,6 miliar orang Kristen. Ini sudah melampaui jumlah penduduk dunia saat ini. Jadi saudara, dari ilustrasi ini kita bisa melihat ya. Kalau hanya 1 orang yang nginjil, sehebat apapun dia, dapat 1.000 per hari. Tetap itu relatif lambat dibandingkan. Ini memungkinkan, kalau 1.000 per hari tidak mungkin, saudara. 1 per tahun itu memungkinkan sebetulnya. Tapi semua orang yang dipertobatkan
dorong untuk Injil juga berhasil dapat 1 per tahun. Ini memungkinkan. Dan kalau ini terjadi, luar biasa hebatnya. Jadi saudara, kalau saudara selalu membiarkan pendeta atau penginjil saja yang memberitakan Injil, paling-paling pertumbuhan gereja akan menyerupai keadaan pertama, bahkan lebih buruk jauh dari keadaan pertama. Karena perlu diingat bahwa tidak ada pendeta atau penginjil manapun yang bisa mempertobatkan 1.000 orang dalam 1 hari. Petrus memang mempertobatkan 3.000 orang dalam 1 kali khotbah pada hari Pentakosta. Tapi ya 1 hari itu saja dia mempertobatkan 3.000. Di rata-rata seumur hidupnya sudah pasti tidak mungkin. Jadi saudara, kalau pendeta penginjil saja yang nginjil, bisa-bisa dia 1 hari dapat 1 atau 1 hari dapat 0. Dia pun dia aktif nginjil terus. Pertumbuhan gereja atau kekristenan akan sangat lambat. Lebih buruk dari keadaan 1 dari ilustrasi ini. Jauh lebih buruk. Tapi, kalau setiap orang Kristen mau memberitakan Injil, lalu semua orang yang berhasil dipertobatkan diajar untuk memberitakan Injil, didorong untuk memberitakan Injil, memang kita mungkin tidak bisa berhasil 100% semua mau menginjil. Tapi pokoknya makin banyak yang mau, makin kita akan mirip dengan keadaan kedua. Saudara bayangkan, masa tidak bisa mempertobatkan 1 orang per tahun? Kalau mentargetkan itu jangan banyak-banyak. Targetku 1.000 setahun. Saudara frustrasi nanti. Targetkan 1 per tahun. Lalu orang yang saudara berhasil tobatkan, ajak UPA, saudara dorong juga, ajarkan pelajaran tentang penginjilan supaya mereka juga mau nginjil. Ajak mereka nginjil kalau perlu. Kita tidak bisa persis keadaan 2, tapi setidaknya kalau kita mengusahakan itu, pertumbuhan gereja atau kekristenan akan cepat sekali. Nah, perlu juga diketahui bahwa kalau Injil tidak tersebar dengan cepat, maka ada alternatif yang tidak terhindarkan. Alternatif apa? Yaitu ajaran sesatlah yang akan tersebar. Sekarang ini saya lihat di Facebook dan YouTube, orang berlomba-lomba nyerang ajaran sesat. Saya tidak bilang nyerang ajaran sesat itu salah. Tapi terus-terusan membahas orang yang sama, saya anggap mereka ini cuma cari duit dari YouTube. Dan ingat ya, berapa dari mereka yang Injil? Injil tidak tersebar itu alternatifnya ajaran sesat yang tersebar. Sebetulnya kita lawan ajaran sesat, tapi kita aktif memberitakan Injil. Kalau enggak, ajaran sesat itu makin lama makin banyak. Kita aktif nginjil saja, ajaran sesatnya bisa tersebar kok. Kalau kita tidak menyebarkan Injil, setan memberikan ajaran sesatnya, menawarkan kepada seadanya orang. Hamba-hamba Tuhan yang cari duit terus melalui YouTube. Saya juga dapat duit dari YouTube. Tapi tidak banyak karena saya tidak mau melakukan topik-topik yang bombastis, yang bolak-balik membahas Tewuh sama Paul Sang. Hanya demi banyaknya penonton, lalu banyak dapat duit dari YouTube. Sementara saudara biarkan Injil tidak tersebar. Saya jadi hamba Mamon bukan hamba Tuhan.
Apakah itu memang panggilan saudara untuk cari duit dari YouTube? Saudara beralih dari panggilan Tuhan menjadi panggilan setan. Dengan iming-iming duit melalui YouTube. Seperti yang saya baru katakan dalam khotbah minggu kemarin. Seri saya mengajar menginjil itu, argumentasi dan teologi dalam memberitakan Injil itu, tergolong sangat sedikit yang menonton. 100-an, 200-an. Saya tidak peduli. Kalau dari 200 orang yang menonton itu ada 10 saja yang mau sungguh-sungguh bukan cuma mengerti tapi betul-betul memberitakan Injil, saya sudah sangat bersuka cita. Mari mendorong orang memberitakan Injil. Mari kita sendiri memberitakan Injil. Mari kita memberitakan firman Tuhan yang bermanfaat. Dan bukan hanya cari duit dari YouTube. Menjadi hamba mamon, hamba setan. Seorang yang bernama Daniel Webster berkata sebagai berikut. Sudah mengerti bahasa Inggrisnya, silahkan baca bahasa Inggrisnya. Saya turunkan pelan-pelan. Baca ya, lihatlah layar ya. Saya bacakan sekarang ya, terjemahnya saja. Kalau buku-buku agama atau rohani tidak beredar secara luas di antara rakyat dalam negara ini, saya kira dia bicara tentang negara Inggris, saya kira ya. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada kita sebagai bangsa. Makanya yang jual buku agama atau rohani ini seringkali jual secara mahalnya bukan main. Mengeruk keuntungan yang luar biasa. Ini sebetulnya laki-laki hamba mamon. Saya kira toko buku Momentum, percetakannya GRI dan sebagainya ini menjual buku dengan harga yang luar biasa mahal. Saya senang mereka menerjemahkan buku-buku teologi dan sebagainya. Tapi saya tidak senang dengan harganya yang luar biasa mahal. Tempo hari pendeta Yusuf B.S. Armenian itu keluarkan buku. Dan yang Reform juga keluarkan buku. Yang satu menyerang tulip, yang satu mendukung tulip. Buku dua itu kira-kira kurang lebih sama tebalnya, kualitasnya sama. Tapi harganya pada saat itu yang dikeluarkan Momentum 3 kali lipat dari harga buku yang dikeluarkan oleh Yusuf B.S. Kenapa mengeruk keuntungan begitu banyak? Membuat buku-buku agama diterbitkan tapi tidak bisa beredar secara luas karena harganya terlalu mahal untuk banyak orang. Untuk orang kaya memang tidak mahal. Tidak mahal, mereka bisa beli. Tapi tidak semua kaya. Saksi Yehova berikan gratis laginya. Buku agama jual mahal laginya. Saya lanjutkan. Kalau kebenaran tidak disebarkan, maka kesalahanlah yang akan tersebar. Kalau Allah dan firman-Nya tidak diketahui atau dikenal dan diterima, maka setan dan pekerjaannya akan mendapatkan kekuasaan atau pengaruh. Kalau buku-buku Injil tidak mencapai setiap desa, halaman-halaman yang jahat dan literatur yang tidak bermoral akan mencapainya. Apalagi sekarang sudah melalui HP ya. Semua anak kecil sampai besar, SMA, fakultas, semua orang bisa
Lihat literatur dan halaman-halaman yang tidak bermoral. Kalau buku-buku Injil Alkitabiah tidak tersebar secara luas, alternatifnya halaman-halaman yang jahat dan literatur yang tidak bermoral akan mencapainya. Kalau kuasa Injil tidak dirasakan di seluruh lebar dan panjang negara ini, maka anarki dan pemerintahan yang salah, keburukan dan kesengsaraan, korupsi atau kejahatan atau kecurangan dan kegelapan akan memerintah tanpa pengurangan atau akhir. Saya berharap bahwa kata-kata ini bisa mendorong setiap orang Kristen, terlebih lagi setiap hamba Tuhan, untuk lebih giat dalam memberitakan Injil atau firman Tuhan. Mengapa? Karena memang saudara, salah satu alasan yang menyebabkan ajaran sesat seperti saksi Yehova maupun ajarannya Tewuhtah atau Paultang atau siapapun ES dan macam-macam lagi yang lain bisa tersebar adalah karena banyak orang Kristen maupun hamba Tuhan yang tidak memberitakan Injil atau firman, atau kurang memberitakan Injil atau firman, hanya bahas topik-topik bombastis yang tidak ada isinya, dan juga khotbah-khotbah yang penuh dengan dongengan, lelucon, kesaksian yang tidak ada gunanya sama sekali. Seorang yang bernama Edmund Burke, kata-kata dia ini sangat terkenal, berkata, All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing. Semua yang dibutuhkan supaya kejahatan menang adalah bahwa orang-orang yang baik, maksudnya orang-orang Kristen ya, tidak melakukan apa-apa. Saya tidak perlu murtad, saudara. Saya tidak perlu bakar gereja. Saya tidak perlu memfitnah pendeta atau apapun. Cukup orang-orang baik, hamba-hamba Tuhan atau orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh tidak melakukan apa-apa demi Injil ataupun firman, demi Tuhan, mereka tidak melakukan apa-apa, cukup kejahatan menang. Seperti yang sudah berkali-kali saya katakan, 2 perahu, 1 4 pendayung, masing-masing 4 pendayung ya. Lalu 1 balapan ini. Dan 1 diam saja. Cukup. Doing nothing. Itu sama mendukung musuhnya. Kejahatan akan menang. Yang sana dayung 4 orang. Sini 3 orang. Bagaimana menang? Apalagi kalau sana dayung 4 orang. Sini 1 orang. Apalagi kalau yang sini tidak ada yang dayung. Maukah saudara ikut mendayung? Semua orang Kristen harus mendayung. Tidak melayani. Tidak memberitakan Injil. Itu dosa. Itu memihak setan. Yang tidak mengumpulkan bersama aku. Itu mencerai-beraikan. Matius 12 ayat 30. Itu kata-kata Yesus sendiri. Ini. Matius 12 30b. Tidak ada netral saudara. Saudara mengumpulkan bersama Yesus, betul-betul aktif memberitakan Injil, atau kalau enggak, saudara bukan nol, bukan netral. Saudara dianggap mencerai-beraikan, saudara mengacau gereja. Jadi perhatikan saudara, dalam urusan Injil mengumpulkan orang tidak ada darah netral. Atau saudara mengumpulkan bersama Yesus dengan aktif memberitakan Injil, atau saudara termasuk pencerai-berai gereja, dianggap pengacau gereja oleh Yesus. Tiru saksi Yehova. Mereka membahayakan karena kerajinan mereka menginjil, Injil mereka sesat. Kita punya Injil yang benar. Kalau kita rajin memberitakan Injil, kita tidak berbahaya, tapi kita menjadi berkat luar biasa bagi kerajaan Allah dalam dunia ini.
Dan kita mengembangkan gereja-gereja Injil dan Alkitabiah dengan luar biasa cepat. Saya tidak peduli Reform atau Arminian atau aliran apapun, asal saudara Alkitabiah dan Injil. Saudara mau menolak tulip atau apapun, saya tidak peduli dalam urusan Injil. Injil saudara benar, selamat hanya karena iman kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari bersama saya mati-matian memberitakan Injil untuk sedikitnya menetralisir bahaya yang ditimbulkan oleh keaktifan orang-orang dalam kelompok saksi Yehova dalam memberitakan Injil dengan rajin secara militan Injil sesat mereka. Pikirkan saudara, mau sesat menang, setan menang, atau mau kebenaran menang, kerajaan Allah yang berkembang dan Tuhan yang menang. Tuhan memberkati saudara.